Baik teman-teman, saya Arfan Ada Pratama dari Media Aliansi Indonesia. Saat ini saya sudah bertemu beliau. Beliau adalah Koordinator Nasional Badan Penelitian Aset Negara Lembaga Aliansi Negara, Bapak Syahrizal. Kali ini saya akan berbincang sebentar apa aja nih yang kita akan dapat dari Bapak. Oke Pak, kita sudah social distancing ini. Kita bisa lepas maskernya agar voice-nya terdengar. Ya. Baik Pak, boleh saya tahu nama sebagai Ketua Koordinator Nasional Badan Penelitian Aset Negara Lembaga Aliansi, kegiatan apa aja sih Pak yang Bapak lakukan? Baik, terima kasih. Saya sebagai Ketua Koordinator Nasional Badan Penelitian Aset Negara Lembaga Aliansi Indonesia, kegiatan sehari-hari saya adalah menerima tamu teman-teman yang datang dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, karena kita tahu bahwa kepengurusan dan anggota Lembaga Aliansi Indonesia Badan Penelitian Aset Negara ini sudah 34 provinsi, hampir 400 kabupaten kota, dan ribuan kecamatan, bahkan juga ada di kelurahan-kelurahan. Jadi juga saya memberikan arahan-arahan kepada teman-teman, berikut juga bagaimana kita berorganisasi di Lembaga Aliansi Indonesia Badan Penelitian Aset Negara. Baik Pak, apa sih Lembaga Aliansi itu dan Badan Penelitian Aset Negara? Baik, ini pertanyaan yang bagus. Jadi apa yang dimaksud dengan Lembaga Aliansi Indonesia Badan Penelitian Aset Negara? Kalau kita berbicara Lembaga Aliansi Indonesia, pasti kita berbicara Badan Penelitian Aset Negara. Begitu juga ketika kita berbicara Badan Penelitian Aset Negara, artinya kita berbicara Lembaga Aliansi Indonesia. Antara Lembaga Aliansi Indonesia dan Badan Penelitian Aset Negara ini adalah inherent, melekat. Jadi tidak bisa kita pisahkan antara Lembaga Aliansi Indonesia dan Badan Penelitian Aset Negara. Menyatu. Satu. Yang kedua, sesuai dengan pertanyaan Dinda tadi, bahwa apa sih yang dimaksud dengan Lembaga Aliansi Indonesia Badan Penelitian Aset Negara? Secara definitifnya adalah Lembaga Aliansi Indonesia Badan Penelitian Aset Negara ini adalah sebagai lembaga sosial kontrol yang mendukung program-program pemerintah baik pusat maupun di daerah. Artinya sebagai lembaga sosial kontrol yang mendukung program pemerintah, tentunya dalam pelaksanaan tugas kita di Aliansi Indonesia akan banyak bersinergi dengan aparatur pemerintah. Jadi sekarang ini pengurus Lembaga Aliansi Indonesia sudah terbentuk, berada di mana saja Pak? Untuk kepengurusannya seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa kita di pusat ini namanya adalah DPP, Dewan Pimpinan Pusat. Untuk di daerah provinsi namanya adalah Dewan Pimpinan Daerah Provinsi atau DPD. Kalau seandainya di kabupaten kota namanya adalah Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten atau Kota. Begitu juga di kecamatan namanya adalah DPAC, Dewan Pimpinan Cabang Kecamatan, Kabupaten atau Kota mana. Selanjutnya juga berada di kelurahan-kelurahan. Nah, untuk berapa banyak yang ditanyakan tadi, bahwa kita ini sudah di 34 provinsi, mulai dari Provinsi Aceh sampai Provinsi Papua, sudah ada semuanya kepengurusan. Begitu juga di kabupaten kota, sudah hampir 400 kabupaten kota sudah terisi kepengurusan Lembaga Aliansi Indonesia Badan Penelitian Aset Negara. Begitu juga di setiap kecamatannya dan juga di kelurahan-kelurahan.
Ini sudah terbentuk semenjak terbentuknya Aliansi Indonesia 2008 yang lalu. Sedikit saya tambahkan, tadi pertanyaan tadi apa sih pekerjaan koordinator itu? Saya sambung ini bahwa di samping menerima teman-teman yang berada di daerah, tentunya kita sebagai koordinator nasional ini memberikan edukasi dan pembekalan terhadap mereka. Karena lembaga Aliansi Indonesia Badan Perencanaan Aset Negara ini berbeda dengan organisasi-organisasi yang lain, di mana tupoksinya jelas tadi bahwa kita ini social control terhadap kebijakan pemerintah dan juga mendukung program pemerintah pusat maupun daerah. Di sini lembaga Aliansi Indonesia punya moto. Di dalam pelaksanaan tugas itu ada moto Aliansi Indonesia yang harus dipahami oleh pengurus dan anggota. Juga adanya visi dan misi lembaga Aliansi Indonesia itu sendiri yang harus dipahami. Juga yang harus dipahami lagi adalah apa tujuannya Aliansi Indonesia ini berdiri dan ruang lingkup moral pelaksanaannya itu. Ini kunci sukses seseorang kalau sudah bergabung di Aliansi Indonesia. Kalau kita bicara apa sih moto Aliansi Indonesia? Moto Aliansi Indonesia dapat saya jelaskan bahwa lembaga Aliansi Indonesia itu mengajak seluruh pejabat tinggi negara, pemerintah, TNI, Polri, pengusaha dan masyarakat, mari bersama-sama stop dan cegah pungutan liar, korupsi, kolusi, nepotisme, terorisme, dan narkoba. Ini dalam rangka apa? Dalam rangka pertama menyelamatkan aset negara, kedua menegakkan keadilan dan kebenaran, yang ketiga adalah menjaga keutuhan negara Republik Indonesia NKRI. Tiga pilar inilah yang menjadi acuan perjuangan lembaga Aliansi Indonesia sendiri. Di mana kalau kita lihat tiga pilar ini adalah menyelamatkan aset negara, menegakkan keadilan dan kebenaran, dan menjaga keutuhan NKRI. Ini yang menjadi patokan kerjaan kita. Nah, di samping moto ini yang dipahami oleh pengurus maupun anggota Aliansi Indonesia, mereka harus juga memahami apa sih visi Aliansi Indonesia. Visi Aliansi Indonesia adalah mendukung program pemerintah yang sah. Siapapun pemerintahnya kita dukung. Baik pelaksanaan APBN dan APBD-nya kita dukung. Sedangkan dalam hal visi misinya adalah lembaga Aliansi Indonesia akan mencermati, mensikapi dan mengawal kebijakan pemerintah tersebut. Jadi kita dukung juga kita harus kawal. Apabila dalam pengawalan tadi ada segelintir oknum yang menyalahgunakan jabatan dan wewenang, maka di sini aliansi akan bersikap. Tentunya sikap aliansi sesuai dengan SOP-nya seperti apa. Nah, yang ketiga, apa yang menjadi tujuan Aliansi Indonesia ini berdiri? Jadi keberadaan Aliansi Indonesia, lahirnya Aliansi Indonesia, tujuannya adalah mengajak seluruh masyarakat, mulai hari ini, mulai detik ini, mari kita berjabat tangan. Kita hilangkan sifat iri, dengki, syirik, dan suuzon. Supaya apa? Supaya kita bisa membangun negara kita ini dengan cara yang bermartabat dan sukses di dunia dan akhirat. Ini tujuan aliansi berdiri. Selanjutnya, apa sih yang menjadi ruang lingkup moralnya aliansi? Panduan moralnya Aliansi Indonesia adalah ada 5. Pertama, orang Aliansi Indonesia harus menjaga hatinya. Kita secara contoh kecilnya, kalau kita mencubit orang, kita coba cubit diri sendiri dulu, sakit ya kira-kira. Itulah gunanya menjaga hati. Yang kedua, penampilan.
orang Aliansi Indonesia punya penampilan yang menjaga penampilan itu dengan rapi. Kita misalnya untuk beribadah tentunya ada pakaian ibadah kita. Kita bekerja tentunya ada pakaian bekerja. Kita ke sawah tentunya ada pakaian kita ke sawah. Artinya Aliansi Indonesia penampilan di sini adalah menyesuaikan dengan keadaan, harus dijaga. Jadi supaya jangan sampai salah dalam hal berpenampilan. Yang ketiga, ucapan. Orang Aliansi Indonesia bertutur kata itu tidak boleh menyakiti hati. Kita harus bertutur kata dengan baik, menyampaikan sesuatu itu dengan tata cara yang baik. Kita tahu bahwa seseorang itu salah, tapi bukan dengan cara arogansi. Kita ingatkan baik-baik bahwa Anda salah, harusnya seperti itu. Itulah contoh yang sederhananya seperti itu. Jadi kita nggak boleh menghakimi. Tidak boleh menghakimi, karena Aliansi Indonesia ini bukan lembaga bantuan hukum. Aliansi bukan polisi tandingan, bukan jaksa tandingan. Justru kita mendukung program kepolisian, kita dukung program kejaksaan. Jadi disitulah tutur kata yang perlu kita selalu tidak bosan-bosannya Pak Ketum dan Pak Sekjen memberikan arahan ke anggota semua. Saya sebagai koordinator tentunya perpanjangan tangan beliau untuk ke teman-teman. Nah, yang keempat, perilaku. Perilaku pengurus maupun anggota Aliansi Indonesia ini adalah harus menjadi contoh untuk orang-orang di sekitarnya. Jangan setelah menjadi anggota aliansi malah sewenang-wenang, itu nggak boleh. Karena di kehidupan berbangsa dan bernegara, apalagi di lingkungan, perilaku kita ini akan menjadi sorotan. Contoh. Jadi contoh. Kalau seandainya kita berperilaku kurang baik, bagaimana orang bisa meniru kita kan? Nah ini yang saya tekankan di teman-teman pengurus, bahwa coba di tingkat kepengurusan dulu yang kita benahi sebelum kita membenahi lingkungan. Gitu. Nah, setelah kita pemahamannya tentang perilaku, baru yang terakhir adalah introspeksi diri. Jadi panduan pekerjaan kita dari moto visi misi dan tujuan itu ya panduannya salah satunya adalah mencoba introspeksi. Kita di Aliansi Indonesia tidak ada manusia yang super. Kita beranggapan bahwa semuanya itu diciptakan oleh Tuhan itu sama. Tapi bagaimana kelebihan dan kekurangan itu bukan menjadi sebuah pembenaran untuk melakukan sesuatu yang kurang bagus. Nah di sini introspeksi kita lakukan. Kalau di internal kita selalu kita berangkat pagi, sore kita coba mereview apa kegiatan kita. Begitu juga di tingkat kepengurusan. Ya kita harus mereview apa yang sudah kita lakukan, sudah sejauh mana, sudah sesuai SOP atau belum. Nah, sehingga kita diminta untuk selalu merubah dan melakukan perbaikan-perbaikan. Karena memang memahami sesuatu itu, apalagi memahami lembaga Aliansi Indonesia tidak bisa 1-2 hari. Kita harus memahaminya dengan dengan hati yang jernih, ya kan, dengan perilaku, dengan ucapan, ya kan, sehingga kita introspeksi itu akan timbul pertanyaan, sudah pantaskah saya menjadi pengurus dan anggota aliansi? Nah, gitu intinya. Baik Pak. Jadi hal-hal yang harus dipahami dari sukses dalam bergabung dalam lembaga aliansi ini itu apa aja Pak? Ya itu tadi, kita tingkat keberhasilan di aliansi itu bukan ditentukan oleh tingkat pendidikan. Kalau pendidikan kita bisa belajar di luar, ya. Tapi di sini lebih ditekankan kepada etika moral. Nah, etika moral itu ada di moto, visi, misi, tujuan dan panca moralnya aliansi. Inilah kunci sukses kita. Kalau seandainya kita ingin sukses di aliansi, ini harus kita pahami. Nah, dalam pemahaman ini
tentunya ada berbagai macam cara. Aliansi tentunya punya buku panduannya. Jadi setiap pengurus itu dapat panduan ini sehingga mereka tahu apa sih aliansi, dan sekaligus juga dilengkapi dengan legalitas. Karena legalitas lembaga aliansi Indonesia Badan Penelitian Aset Negara itu tercatat di Kesbangpol, juga tercatat di Kumham dan tambahan berita negara. Itu yang masuk sistem. Baik Pak, mungkin itu saja yang bisa saya tanya ke Bapak. Siap, terima kasih. Terima kasih Pak, maaf mengganggu waktu Ya, Bapak. sukses ya buat teman-teman semuanya ada media aliansi Indonesia. Ya, Selamat menutup. sekian wawancara kita siang ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.